Pilih laptop, ya, digunakan beberapa kriteria, misalnya ini harga dengan bobotnya 4, CPU bobotnya 3 dan seterusnya. Jadi ini kriteria dan bobot yang digunakan. Kemudian kalau kita lihat di sini untuk harga ini sudah angka, CPU ini bukan angka nanti ya, karena CPU biasanya ini prosesornya yang dilihat ya, Intel Core i5 atau Core i3 dan seterusnya. Kemudian VGA juga bukan bentuk angka. Nah, nanti kesimpulannya seperti ini ya. Jadi ini data asli. Nah, besok kalau misalnya disuruh presentasi untuk SPK, harusnya data asli ini ditampilkan. Ya, termasuk misalnya nanti kalau kita udah buat sistem aplikasi gitu, mestinya data asli ini bisa dimunculkan. Ini data aslinya, jadi kita bisa lihat bahwa masih ada beberapa kriteria yang menggunakan data non numerik. Misalnya CPU ya. Kalau RAM itu bisa ada numeriknya ya, giganya dihapus saja karena satuannya udah sama. Size itu juga bisa langsung kita pakai ya. Kemudian VGA yang nggak bisa karena dia masih non numerik. HDD-nya itu karena kapasitasnya aja satuannya diganti. Bluetooth itu juga harus kita ganti dan operating sistemnya juga harus kita ganti. Nah, di kasus ini menggunakan seperti ini kriterianya ini ya. Tadi menentukan kriteria, kriterianya sudah ada. Di sini menentukan cost atau benefit, kemudian di sini bobotnya, bobot masing-masing kriteria. Kemudian dia menentukan rating yang dipakai seperti ini, kayak CPU tadi menentukan bobot, dikasih bobot, kemudian VGA, Bluetooth dan seterusnya. Nah, yang harus diingat di dalam membuat rating seperti ini, kita harus mendaftar data yang kemungkinan data yang ada. Saya contohkan misalnya. Kalau CPU ini mungkin untuk saat ini tuh nggak seperti ini ya. Mungkin ada i7 dan seterusnya. Mungkin kayak bobot ini juga DOS mungkin jarang banget sekarang kalau ada komputer pakai DOS ya. Windows juga banyak ragamnya. Maka semua kemungkinan data atau semua kemungkinan nilai yang sangat mungkin itu kita gunakan di dalam sebuah kriteria itu harus kita gunakan di dalam membuat rating. Ya, misalnya tentang pekerjaan, wah pekerjaan itu banyak banget ya. Pekerjaan kalau ngasih urutan kayak gitu, yang paling sulit itu kalau saya sih pengalamannya di pekerjaan itu susah banget. Kenapa Bu? Ya repot. Kita harus membandingkan mana yang lebih bagus pekerjaannya. Kan itu agak susah ya. Misalnya kalau kita bilang PNS sama Polri kita gabung aja Bu, oke nggak masalah karena mungkin mereka ini memang istilahnya tuh abdi negara gitu ya. Tapi begitu masuk yang bukan kategori PNS dan Polri ini sulit. Misalnya antara dokter, ini contoh aja ya, dokter misalnya sama pengacara, mana yang lebih bagus atau mana yang lebih penting? Ini akan sulit. Ya. Kemudian misalnya orang wira swasta, misalnya ini wira swasta dengan misalnya pengrajin gitu. Nah, itu sebagai pengalaman itu paling sulit kalau diminta untuk membuat prioritas pekerjaan, ya sangat sulit. Kalau untuk yang lain ini kan Ibu rasa kalau komputer lebih gampang. Pokoknya yang terbaru itu lebih bagus misalnya gitu kan, nggak masalah. Tapi kalau udah kayak pekerjaan itu agak repot ya, agak repot. Oke. Sesudah ada data ini, maka nanti langkahnya data-data yang tadi seperti ini itu harus kita ubah menggunakan data sesuai rating ini tadi, ya. Nah, di sini hasilnya nanti seperti ini. Nah, jadi ini data yang sudah diubah menjadi data angka semua. Oke. Sesudah ini gimana? Sesudah ini kita langsung buat matrik keputusan. Matrik keputusan itu ya dihasilkan dari elemen ini aja. Jadi diambil data ini, data-data yang ada di alternatif ini menjadi elemen-elemen yang ada di matrik. Nah, seperti ini, nggak ada bedanya. Ya, nah kemudian kita melakukan normalisasi. Nah, normalisasi di sini itu ditentukan dengan tipe kriteria. Jadi ini bisa diperhatikan, kalau tipe kriterianya maksimum, maka kita menggunakan rumus yang ini. Jadi bisa dikatakan elemen matrik yang ke IJ itu akan dibagi dengan maksimum dari nilai kriteria yang bersangkutan. Nah, kalau minimum dibalik. Minimum dari nilai kriteria yang bersangkutan dibagi dengan nilai
di elemen IJ. Oke, contohnya Bu, contohnya seperti ini, lihat. Oh, ini di copy lagi ya. Kita copy dulu di sini. Biar kelihatan. Oke, perhatikan ya. Lihat di sini. Untuk kriteria 1 yang harga ini ya 7,06, 5,95, 361. Ini karena tadi tipenya minimum, maka kita cari dulu angka yang paling minimum dari kriteria ini. Dapatnya 3,61. Maka nanti normalisasi dari 7,06 itu adalah 3,61 dibagi 7,06. Ya, rumus minimumnya nilai minimum dibagi dengan nilai elemen itu. Kemudian lihat kriteria kedua ini maksimum, maka kita cari dulu maksimumnya dari kriteria ini, dari seluruh data, kita dapat 3, maka rumusnya 3/3, karena elemennya 3. Kalau 2 Bu ya berarti ini 2/3, kalau 1, 1/3. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, nah itu berlaku untuk semua diisi matrik tadi, sehingga kita hasilnya nanti seperti ini normalisasinya. Nah, menarik tuh gini ya, di konsep normalisasi itu, data yang ada itu tidak boleh lebih dari 1. Maksudnya tuh tidak bernilai lebih dari 1. Kita bisa lihat di sini, normalisasinya hanya 0,51, maksimal tuh 1. Ya, jadi seandainya kita menggunakan metode ini, kemudian menghitung normalisasi, ternyata ada angka 1,2, itu berarti mungkin rumus kita salah. Itu triknya. Jadi lihat dulu benar nggak normalisasinya, artinya tidak ada nilai yang lebih dari 1. Itu syaratnya itu. Ya, jadi kalau misalnya saya disuruh ngoreksi buat SAW gitu, yang saya koreksi sebenarnya normalisasinya dulu aja. Kenapa? Kalau ada 1 koma berarti dia salah gitu aja. Ya, itu prinsipnya supaya lebih gampang tahu salah atau tidaknya. Nah, sesudah kita dapat normalisasi ini, masing-masing nilai ini tinggal langsung kita kalikan dengan bobotnya tadi, bobot yang di sini. Bobot dari kriteria. Nah, bobot yang di sini. Yang 4, 3, 2 dan seterusnya. Ya, sehingga nanti dapatnya seperti ini. Nah, dapatnya seperti ini. 4 kali sekian ditambah ini kali ini, terus untuk semua kriteria, untuk semua alternatif. Sesudah ini kita dapat hasil, dan ini menjadi hasil akhir. Nah, kalau dilihat di sini F2 itu kita anggap sebagai solusi terbaik dengan nilai 20,6. Jadi cukup simple dibandingkan dengan Prometi. Bisa kamu bandingkan ya. Lihat, kalau Prometi itu dia kan membandingkan setiap alternatif dengan alternatif yang lain. Garut sama Tasik, Garut Cianjur, Garut Sukabumi, Garut Bogor, Garut Tangerang, dan tidak berlaku bolak-balik ya. Jadi misalnya kita bilang, saya kan udah ngitung Garut Tasik, ngapain lagi saya hitung Tasik Garut, beda. Nah, bisa dibayangkan ini untuk 6 alternatif, 6 kriteria dan 6 alternatif, kita punya tabel segini banyak, matriknya segini banyak. Tuh. Bisa dibayangkan kalau alternatifnya ada 1000. Aduh ya. Alternatif ada 1000 langsung jadi Bang Toib ini nggak pulang-pulang. Ya, tapi akan berbeda kalau kita pakai SAW. SAW itu sangat simpel. Contoh, Ibu contohkan nih. Misalnya, oke, misalnya kasus ini kita hitung dengan SAW. Caranya gimana Bu? Gampang banget. Ini kita copy aja, ya, sampai ke kriterianya aja. Kita copy. Ya. Cuman di sini kalau kita pakai SAW itu lebih mudah kalau kriteria kita anggap sebagai kolom kalau pakai Excel. Kenapa? Karena nanti ngitungnya gampang aja. Oke. Kriterianya itu ya. Nah, ini biar beda. Masih merah biar kelihatan beda. Oke. Nah, ini jenis kriterianya atau tipe kriteria.
Kriteria. Oke, ini tipe kriterianya. Kemudian ingat pada saat kita membuat satu kasus SPK, kita berhubungan dengan kriteria di sini, ada kriterianya ini, ada tipe kriterianya, kemudian satu lagi tadi apa? Ada bobotnya, bobot kriteria. Oke, kriteria. Nah, lihat. Misalnya kita mau membandingkan hasil antara metode Prometi dengan metode SAW yang kita pakai, kita gunakan aja bobotnya sama persis yang ini. Ini kan bobot nih. Oke, ini kita copy ya, kita bawa ke sini. Oke, jadi, nah, terus apa Bu? Sesudah ini kita melakukan normalisasi. Lihat di sini. Di normalisasi ini kita tidak perlu rating. Kenapa nggak perlu rating? Karena di sini data-data dia, normalisasi. Ya, karena data-data ini data asli ya. Karena data aslinya itu sudah berbentuk angka semua. Jadi kita tidak perlu melakukan perubahan konversi gitu ya dari data asli menjadi data numerik, nggak perlu. Ini kita copy aja lagi. Nah, yang harus diperhatikan apa? Pada saat dinormalisasi kriteria, minimum atau maksimum. Ya, kenapa Bu? Karena kalau minimum tadi rumus yang kita gunakan berbeda dengan kalau dia maksimum. Biar untuk mudahnya di sini kita hitung aja dulu nilai maksimum atau minimumnya. Ya, nanti tergantung dari kriteria. Misal, contoh. Di sini minimum. Oke, kriteria 1 minimum. Berarti rumusnya nanti kalau saya mau cari nilai minimum atau maksimum, nilai minnya. Minimum ini. Minimum dari sekian tuh hasilnya 40. Bener nggak? 40 ya, karena ini yang paling kecil. Kalau udah ini tinggal di copy ke samping. Oke. Nah, tinggal kita lihat mana yang maksimum. Oh, ini max. Kalau max berarti minnya diganti max untuk mencari nilai maksimumnya. Min ini max. Kita ganti max. Oke. Nah, sekarang lihat. Kita melakukan normalisasi. Ingat yang tadi rumusnya. Kalau dia minimum, rumusnya itu adalah sama dengan nilai minimumnya ini dibagi sama nilai elemennya ini. Itu kan tadi? Nah, dapat. Oke. Nah, sekarang untuk maksimum. Ini maksimum. Maksimum itu tadi rumusnya nilai maksimumnya yang ini dibagi dengan nilai elemen yang bersangkutan. Tuh. Ya. Ini minimum berarti sama dengan nilai ini, nilai minimumnya dibagi sama nilai elemennya. Ini minimum juga berarti sama dengan nilai minimumnya dibagi nilai elemennya. Yang ini juga sama dengan nilai minimumnya dibagi sama elemennya. Yang ini juga sama. Nilai maksimum ya. Maksimum itu berarti ini nilai elemen dibagi nilai maksimumnya. Nah, terus kamu lihat, Bu, ini udah bisa di copy tapi nanti error. Kenapa? Lihat ya. Ini contoh Ibu copy nih. Kenapa error? Lihat. Ini mestinya Excelnya harus pinter. Lihat di sini. Pada saat di baris 13, ini terutama yang ini, sel B13, ini tertulis B11 per B3. Ya, B11 per B3. B11-nya ini, B3-nya ini. Kalau kita mau yang di bawah ini, berarti kan mestinya rumusnya apa? Tetap B11 kan ya? B11 per B4. Ya, karena nilai ini kan tetap sama, nilai minimum nilai minimumnya. Sementara di sini lihat, itu jadinya B12 per B4. Kok bisa Bu? Iya, karena kita copy. Kita ngopi ini ke bawah.
Jadi kalau ada satu sel di copy ke bawah, maka alamatnya ini berubah. Barisnya itu jadi B12 per B4. Nah, padahal maksud kita yang B4-nya benar karena dia ditasik, tapi yang B11-nya mestinya tetap B11. Kalau gitu gimana solusinya, Bu? Solusinya kita membuat B11 ini menjadi sel absolut namanya. Sel absolut itu sel yang kalau kita copy itu tidak akan berubah. Ya. Jadi ini dikasih dolar gitu. Dolar B, dolar 11. Nah ini kalau kita copy ke bawah, lihat. Nah ini isinya tetap B11. Tuh. Di sini juga tetap B11. Ya caranya kayak gitu. Supaya apa yang kita copy itu nggak berubah. Ini apa yang, jadi sel ini kalau kita copy kemanapun dia tetap ya, mengacu ke C11. Semuanya harus seperti itu biar gampang untuk kerjanya. Nanti biar cepat gitu. Nah, D ya, mestinya D. Ini D, nah D11 per D3. Yang di sini yang kita ubah I11-nya dibuat jadi absolut. Yang ini juga buat absolutnya F11. Di sini juga absolut G11. Nah, kalau udah seperti ini baru bisa kita copy nih. Ya, di copy nanti nggak ada nilai value-nya nggak ada. Oke. Nah, perhatikan di Excel itu biasakan ya gunakan itu alamat sel. Jangan ininya, maksudnya jangan datanya ini. Ibu contohkan misalnya gini. Sebenarnya kalau datanya cuma 6 seperti ini, kita kan bisa tahu ya. Kalau nilai maksimumnya 40 kan bisa tahu ya. Misalnya nih Ibu ganti deh 40 gitu ya. Lihat efeknya apa? Kalau ini yang 40 kamu lihat efeknya ya. Ini saya kasih biar fokus. Nah, kalau 40 itu saya ganti 20, nah ininya tuh nggak berubah ya. Tetapi kalau misalnya kita ganti kayak tadi, pakai rumus di sini. Oh, nah, ini kita pakai rumus max-nya, minnya itu tadi ya. Lihat, seandainya 40 ini kita ubah jadi 20, maka nanti dia otomatis semuanya ikut berubah. Kamu perhatikan juga yang di sini. Ikut berubah, lihat deh. Nah, itu untungnya kalau kita pakai rumus. Tapi kalau hitung satu-satu, wah itu yang bahayanya di situ ya. Itu kerjanya nanti jadi lama. Tapi kalau pakai rumus, jika ada perubahan data, rumus kita tuh bisa sekalian untuk apa otomatis gitu. Ya, itu untungnya kalau kita pakai data, pakai rumus. Jadi mestinya kalau udah di informatika pakai rumus-rumus Excel ini lumayan membantu ya, lumayan membantu. Oke, selesai di normalisasi. Oke, kemudian langkah berikutnya apa Bu? Ya tinggal kita kalikan bobot. Ya, normalisasi kali bobot. Normalisasi dikali bobot. Oke. Caranya gimana ya? Langsung aja. Setiap alternatif yang ada di sini, setiap nilai yang ada di sini, itu dikalikan dengan bobot yang ini. Semuanya Bu, ya semuanya. Berarti nanti di sini sama dengan ini nilai normalisasi dikali sama bobotnya. Bobotnya yang mana yang ini? Jangan ditulis ya. Nah, ini halnya sama. Halnya sama gimana? Nanti kalau ini kita copy ke bawah, kalau nggak kita buat dia absolut, ini nanti jadi pindah-pindah B11, B12, B13 dan seterusnya. Sehingga kalau seperti itu, ini kita buat sebagai absolut. Oke, yang ini juga sama. Yang ini juga sama dengan ini kita kali dengan bobotnya. Oke, FN F4. Nah, yang ini juga sama, data yang sudah ternormalisasi kita kalikan dengan bobotnya di sini, bobot kriterianya dibuat absolut. Terus di sini juga nilai ini yang udah ternormalisasi
dikali dengan bobotnya. Diabsolutkan. Ini juga sama. Ini dikali dengan yang sudah ternormalisasi. Ini juga sama. Ini dikali dengan bobotnya. Nah, kalau udah seperti ini, kita udah buat dia absolut, ini tinggal kita copy aja selesai. Copy ke bawah ini udah ngikutin semua. Nah, dapat. Udah dapat terus gimana, Bu? Ini terakhir, ini total nilainya di sini. Total nilai. Total nilai gimana, Bu ya? Tinggal kita sum aja. Ya, tinggal dijumlahkan ini. Sama dengan sum. Nih, untuk Garut bekerja ini semua kita jumlahkan. Dapat sekian, ini kita copy ke bawah. Alternatif dapat semua. Udah. Nah, sekarang gimana, Bu? Sekarang tinggal kita sorting. Jadi di sini hasil akhir. Oke. Hasil akhir di sini kotanya, di sini nilainya. Oke, ini kotanya kita copy dulu. Nah, nilai ini kita copy. Hanya pastenya aja ya, hanya nilainya. Nah, ini juga diperhatikan, lihat ya. Seandainya ini kita tidak menggunakan komputer misalnya, kita buat dia ini ya, titik desimalnya semakin sedikit di belakang koma, kamu perhatikan. Lihat ini. Ini akan jadi bahaya banget. Contoh, ini ternyata yang 08 ada 2. Terus yang mana dong? Yang harus kita pilih kalau disuruh 1. Ya kan? Sulit. Tetapi kalau dia kita tambah desimalnya, lihat, masih sama. Masih sama enggak? Perhatikan ya, lihat. Antara Tasik sama Bogor, lihat ya. Tasik dan Bogor itu kan kalau hanya 1 desimal sama 0,8. Tapi kalau dibuat 2 desimal, Bu, coba. Ternyata sama, 076. Tambah 3, Bu. 763, 762. Udah beda ya? Udah beda. Jadi kalau di sini kita bilang Tasik itu sebagai alternatif terbaik. Kenapa? Karena dia 7628, yang Bogor 7615. Bentar, kok saya jadi penasaran ya. Ini ada yang salah nggak sih? G3 per G11. G3. Itu Bu, mungkin yang kolom kekuatan listrik Bu. Kekuatan listriknya gimana? Balik itu Bu. Kebalik. Maksudnya? Itu makro Bu itu. Oh iya benar. Ini berarti iya. Ini C3 per ini ya. Thank you di FN lagi. Oke. Kita copy ke bawah. Nah, sip. Ini udah benar ya. Min. Ini juga. Oh, ini udah max. Benar ya? Nah, jadi kalau dilihat ini diulang lagi. Udah ngikutin ya? Belum. Karena saya hanya copy value. Oke, nah. Sesudah ini gimana? Ini kita sorting. Tinggal gampang. Kita sorting itu custom sortnya pakai yang kolom C, kolom nilai. Tapi yang dipilih large to small. Oke, lihat. Maka hasil akhirnya ini peringkatnya. Nah, ini kita copy ke bawah dulu. Ini rankingnya. Nah, ya. Jadi kita bisa bilang bahwa Bogor itu menjadi alternatif terbaik. Nah, seperti itu. Udah, ini selesai urusannya Bu, selesai. Bandingkan kalau kita menggunakan Prometi, nggak sesimpel ini. Jadi misalnya gimana Bu kalau tambah data, ditambah aja di sini. Misalnya kita tambahkan ya, ini contoh aja. Saya insertkan di sini, berarti nanti di sini harus ada tambah insert 1,
Di sini juga tambah insert 1. Nah, misalnya kita bilang kota tambahan lah, tambahan. Saya di sini mau dibuat berapa? Misalnya ternyata ini ada yang 30. Lihat ya kalau kita efeknya pakai rumusnya, nanti dia otomatis akan berubah. Nah, seperti itu. Jadi biasakan kalau udah pakai Excel tuh pakai rumus, jangan manual lagi. Jadi kalau di SAW, menariknya SAW itu datanya berapapun itu nggak jadi masalah. Ya. Walaupun sebenarnya kayak Promiti kan juga nggak masalah Bu. Iya sih nggak masalah. Cuman kalau misalnya kita membuat perhitungan manual seperti ini, kita bisa bayangin seandainya ada tambahan 1 aja di sini. Ya, ada 1 atau parahnya mungkin jangan alternatif, jangan kriteria yang nambah, alternatifnya yang nambah. Waduh. Berarti kan ini kamu harus nambahin 1 lagi kan? Nambahin 1 lagi di setiap ini, kan gitu. Di setiap kelompok matrik ini ditambahin lagi. Dan ini masih nambah 1 lagi. Nah, matriknya. Itu kerepotan di Prometi. Terus kalau dilihat lagi di Prometi itu sebenarnya amannya karena tidak punya bobot. Ini lebih aman sebenarnya. Kenapa kadang orang ya, misalnya sering itu kalau ada mahasiswa skripsi gitu, Bu itu bapaknya bingung kalau saya tanyain bobot gitu. Karena ternyata sulit memang kita menentukan mana yang lebih penting itu susah. Secara angka itu susah. Tetapi nanti ada mungkin pernah dengar namanya AHP. Saya rasa kayak AHP itu seperti metode wajib untuk SPK ya. Wajib tahu gitu. Kenapa Bu? Karena AHP itu nggak pakai data seperti ini nanti. Walaupun ini sehingga nanti di aku sangat fleksibel metodenya itu dipakai buat apa aja bisa. Itu mengharuskan bahwa datanya itu harus berbentuk angka kan kayak gitu. Tetapi nanti kalau di AHP enggak harus berbentuk angka. Kenapa Bu? Ya nanti berdasarkan persepsi. Misalnya ya Ibu gambarkan kayak gini deh. Ini menarik sebenarnya kalau AHP itu ya asik-asik gimana gitu ya. Misalnya Ibu suruh kamu membandingkan antara apel, jeruk, sama mangga. Oke, di sini juga kita membandingkan apel, jeruk, sama mangga. Nah, perbandingannya gimana? Perbandingannya seperti ini kalau di AHP. Apel sama apelnya nggak usah dibandingin karena mereka sama. Maka di sini diletakkan 1. Oke, sekarang Ibu tanya. Kalau kamu disuruh pilih apel sama jeruk, pilih mana? Siapa yang jawab nih? Coba pilih apel apa jeruk? Ganda, ada nggak? Ganda Jeruk sinar. Bu, jeruk Bu. Jeruk, Jeruk, oke. Bu. Sekarang Jeruk, Ibu Bu. tanya. Kamu pilih jeruk karena jeruk lebih enak dari apel, itu pasti ya. Cuma sekarang Ibu tanya, berapa kali sih jeruk itu enak berapa kali daripada apel? Jeruk dibandingkan apel. Saya enak 3 kali dari apel. Oke, berarti Ibu kasih tuh kayak gini. Padahal kamu cuma ngomong jeruk itu lebih enak dari apel gitu ya. Tapi nanti bisa kita buat kayak gini, jeruk 3 kali lebih enak dari apel. Berarti logikanya apel ya, enaknya dari jeruk gitu. Itu kalau AHP nanti. Sekarang mangga atau apel sama mangga pilih mana? Mangga. Mangga. Sekarang Ibu tanya lagi, seberapa enaknya mangga dibandingkan apel? Mangga tuh enaknya Bu 5 kali dari apel. Oke, berarti di sini mangga sama apel. Kamu bilang mangga itu 5 kali lebih enak dari apel. Berarti apel itu 1/5 enaknya dari mangga. Nah, kalau seperti ini sebenarnya Ibu nggak perlu nanya jeruk sama mangga. Kenapa? Kalau kamu konsisten, mestinya kamu pilih apa? Kalau Ibu tanya, mana enak jeruk sama mangga? Mestinya pilih apa? Mangga Bu. Iya, Mangga Bu. betul. Mestinya pilih mangga. Kenapa? Karena logika gini, apel sama jeruk, kamu bilang jeruk. Apel sama mangga, kamu bilang 5 kali lebih enak dari apel. Padahal tadi kamu ngomongnya jeruk itu cuma 3 kali lebih enak dari apel. Berarti jeruk sama mangga itu masih enak mangga. Berapa kali? 3 kali Bu lebih enak. Nah, berarti di sini nanti dapatnya dia sepertiga. Nah, kayak gini. Kalau belinya yang kita olah, tetapi data persepsi kayak gini.
Nah, keuntungannya kalau di AHP itu bisa di kasus apa aja itu bisa kita sesuaikan. Tetapi tantangannya tuh kalau kita buat sistemnya, ya. Kenapa? Karena kita harus buat apa namanya input seperti ini nanti itu. Ini tantangan di AHP itu. Sama kayak di Prometi. Seandainya ada alternatif atau kriterianya bertambah, maka otomatis nanti seperti ini. Nah, ini nanti kalau kalau di Prometi itu nambah kriteria mungkin nggak masalah ya. Nggak masalah kenapa Bu? Ya, karena hanya nambah baris, tidak nambah matrik ya. Yang enggak. Karena ini kan misalnya ditambahin satu kriteria kan di sini cuma nambahin satu. Tetapi kalau di sini kita nambah alternatif, nah itu baru nambah matrik tuh. Kalau di AHP kamu mau nambah kriteria, ya nggak nambah matrik juga. Begitu nambah alternatif, wah itu matriknya wah banyak nambahnya. Ya, tetapi itu tadi banyak yang masih pakai kalau kamu lihat di jurnal-jurnal mungkin masih lebih banyak yang pakai AHP. Kenapa? Karena dia fleksibel banget. Ya, seperti itu. Jadi prinsipnya di dalam setiap metode ini kita bisa harus tahu apa ya ciri khasnya. Jadi kayak misalnya kayak Prometi itu ciri khasnya pasti di fungsi preferensi itu paling paling khas itu di Prometi ya. Kalau di SAW Bu ya di SAW mungkin bobotnya ini walaupun sebenarnya ada juga besok kita belajar topsis. Topsis itu juga hampir sama dengan SAW gini ada bobotnya. Cuma nanti perhitungannya seperti di Prometi gini ada positif ada negatif ya seperti itu. Tetapi penggunaannya dia pakai kuadrat, pakai akar kalau di topsis. Kalau di Prometi ini kan masih mudah ya. Menurut saya jadi sebenarnya kalau di metode-metode yang di SPK itu hitungannya itu sederhana. Maksud sederhana itu cuman dikali, dibagi, ya, dikurangin cuman gitu-gitu aja. Tapi karena tadi bahwa konsepnya ada tujuan kriteria alternatif dan masing-masing alternatif dikenakan kriteria, akhirnya jadi apa ya hitung-hitungannya tuh jadi panjang gitu. Tapi nggak sulit, cuman gitu-gitu aja berulang-ulang. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Bu, oh iya sorry. Iya, iya, iya. Ini tadi ya, terbalik, iya memang terbalik, betul, sip. Jadi misalnya gini, ini kebetulan ya, maksudnya kebetulan gimana? Ini kebetulan aja nih, hasil yang di sini Bogor, waktu kita buat Prometi juga Bogor kan ya. Nah itu kebetul. Artinya di sini kita bisa ngomong preferensi yang dipakai ini udah pas. Ini kan juga ya Bogor nih hasilnya kan yang kemarin. Dengan preferensi ini pas ini. Bahwa ini U-shape dengan keysnya 10, di sini V-shape, nah ini sama. Kalau ini kita ganti aja, mungkin bisa berbeda. Ya, kalau sini kebetulan sama, di Prometinya Bogor, di sini juga Bogor. Ya. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Ibu siapkan presensinya dulu ya. Kelas E. Sampai 17. Oke, ada yang mau ditanya? Linknya udah ya, linknya udah di chat, udah ada di chat, silakan. Sebentar, ini itunya. Oke, linknya di chat Zoom ya Bu? Iya, iya. Oh Ini ya udah. ternyata. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Oke, kalau belum ada gini, rencananya minggu depan pertemuan yang akan datang itu kita belajar satu metode lagi namanya topsis. Oke. Pertemuan kelima, kemudian 6-7 Ibu rencanakan untuk presentasi kelompok. Ya, presentasi kelompok gimana Bu? Jadi buat kelompok 3 orang, maksimum 3 orang. Mungkin kemarin udah ada
udah ada kelompoknya kan ya? Yang kemarin review jurnal ya. Mau pakai kelompok itu boleh, mau ganti juga boleh. Prinsipnya 3 orang, dah. Nah, kemudian kalau kemarin sudah ada timnya itu, kelompoknya, pilih jurnal itu, kamu bisa menggunakan jurnal itu juga untuk mendapatkan kasus, kriteria, dan data awal, ya. Nah, tugasnya nanti apa, Bu? Tugasnya dari kasus yang ada di jurnal itu, kamu harus ubah menggunakan metode SAW, menggunakan metode Prometi, dan menggunakan metode Topsis. Nah, kemudian misalnya kamu ngomong, Bu, di sana tuh pakainya AHP, Bu. Nah, sekarang kalau misalnya di sana pakai AHP, kamu pakai saja kriteria yang digunakan, kemudian ada data aslinya dipakai, dan lengkapi data-data atau kebutuhan untuk masing-masing metode yang sedang kamu kerjakan. Misalnya, kan di sana AHP, Bu. Saya pakainya Prometi. Ya udah, silakan. Kamu berasumsi aja tentang tipe preferensinya apa, kemudian nilai thresholdnya berapa. Saya pakainya di sana ini ya, Bu, Fazi, nggak masalah. Kamu tinggal lihat kriterianya, kemudian kamu tinggal lihat data aslinya, ya. Udah, nanti apapun kebutuhan tentang penghitungan kita asumsikan sendiri saja. Paham sampai di situ? Paham. Nah, jadi silakan. Bisa diulangi, Bu? Jadi Internet saya gini, tadi. jadi nanti di pertemuan, ini kan baru pertemuan 4 ya, pertemuan 5 insya Allah kita belajar Topsis, oke? Berarti kan sampai pertemuan 5 kita udah belajar Topsis, SAW, dan Prometi. Nah, Ibu minta nanti masing-masing kelompok 3 orang, itu harus mengerjakan kasus Topsis, SAW, Prometi dengan kasus yang sama. Jadi kalau kemarin kita udah pernah review jurnal, misalnya mau ngambil dari jurnal itu boleh, kasusnya boleh. Misalnya di jurnalnya itu AHP, Bu, nggak masalah. Karena di jurnal itu kita ngambil tujuannya, tujuan SPK-nya, kemudian alternatifnya apa, kriterianya apa, kemudian data-datanya mudah-mudahan lengkap gitu ya. Nah, minimal ini pasti ada untuk di semua di semua SPK ini pasti ada. Tujuannya apa, alternatifnya apa, kriteria apa, data apa, ini pasti ada. Nah, sekarang tinggal kebutuhannya misalnya, Bu, kemarin tuh kita dapatnya yang Fazi, Bu. Oke, nggak masalah. Kalau ada tujuan, kemudian alternatif, kriteria, dan data itu bisa dipakai. Nah, terus kebutuhan ininya gimana, Bu? Fungsi preferensi. Nah, kita yang buat asumsi aja. Misalnya lagi, di sana kan nggak ada, Bu, kriterianya minimum atau maksimum. Kita yang menentukan. Kalau minimum maksimum itu masih bisa lewat ini ya, maksud Ibu tuh bisa berdasarkan apa ya, umum aja sih ya, apa namanya, apa sih, berdasarkan pertimbangan secara umum gitu. Ibu maksudkan misalnya kayak gini, kalau kasusnya itu untuk penerima BLT gitu ya, penerima BLT, kemudian kita buat kemarin ada kondisi rumah, itu kan mestinya kondisi rumah itu kalau kita buat ke SAW ini minimum mestinya. Kenapa? Karena kondisi rumahnya semakin memprihatinkan itu sebenarnya semakin baik. Artinya semakin baik untuk dia kita jadikan sebagai alternatif untuk mendapatkan bantuan itu. Kan gitu. Jadi sebenarnya bisa secara biasa aja untuk menentukan tipe kriteria itu minimum atau maksimum. Untuk bobot, Bu, ya kita asumsikan aja. Jadi prinsipnya di sini kamu tuh sebenarnya belajar tentang kalau saya menggunakan metode ini, apa yang saya butuhkan, bagaimana saya mempertimbangkan itu, cuman itu aja. Paham ya? Gimana? Bisa dipahami? Baik, Bu. Iya. Jadi nanti silakan dicicil boleh ya. Dicicil tuh maksudnya gimana, Bu ya? Kan kemarin Prometinya udah, SAW-nya udah. Nah, nanti dibuat presentasi ya. Dibuat presentasi itu yang SAW ini sebenarnya ini presentasinya bagus. Bagusnya gimana, Bu? Pertama lihat. Kalau kita mempresentasikan tentang kasus SPK, pertama kita harus punya ini dulu tadi. Ya, kasusnya apa, kemudian kriterianya apa, kemudian lagi ini kalau kita pakai rating itu ya, ratingnya seperti apa atau parameter penilaiannya gimana. Untuk masing-masing kriteria, Bu, iya. Untuk masing-masing kriteria yang bukan angka. Kemudian kita memberikan data awalnya itu seperti apa. Data awalnya gini,
Kemudian data yang sudah siap kita olah itu ditampilkan, nah baru pengolahan datanya. Prinsipnya seperti itu. Jadi teman-temannya yang lain nanti bisa belajar gitu, ya. Termasuk asumsi-asumsi yang kamu buat, misalnya kayak tipe preferensi, kalau di dalam Prometi kan ada tipe preferensinya, terus ada ratingnya, ada apa? Thresholdnya itu disampaikan, ya. Seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanya? Oke. Kalau nggak ada, Ibu rasa untuk hari ini bisa kita cukupkan, ya. Mudah-mudahan materi SAW-nya bisa dipahami dengan baik. Nanti materinya akan Ibu unggah di e-learning, ya. Jadi bisa untuk belajar lagi. Kemudian untuk masalah tugasnya bisa dicicil dari sekarang. Mudah-mudahan tidak ada perubahan kelompok, ataupun kalau misalnya pun ada nggak masalah. Yang pasti Ibu yakinkan bahwa setiap kelompok hanya 3 orang. Kalau ada kasus tertentu ya, kayak kemarin ada temennya udah 3 pun dia ternyata sendiri gitu, karena memang jumlah mahasiswanya itu nggak pas untuk dibagi 3 gitu. Seandainya ada kasus seperti itu, nanti bisa ngelapor di grup. Nanti kita cari solusinya seperti apa. Gitu? Oke, Bu. Oke. Ya, kita cukupkan saja. Terima kasih sudah bergabung di Zoom-nya. Mudah-mudahan banyak ilmu yang didapat ya dan bermanfaat. Kemudian tetap berdoa semoga kita tetap sehat ya, tetap semangat. Karena ini nggak kerasa udah pertemuan 4, nanti 5, 6, 7 ya, mudah-mudahan juga kondisi kuliah di semua mata kuliah kamu tuh nggak ada masalah ya, mudah-mudahan. Jadi tetap belajar dengan kondisi apapun, dengan kondisi ya seperti ini, tapi mudah-mudahan transfer ilmunya bisa maksimal. Oke, Ibu cukupkan. Selamat sore. Semoga sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Oke, sama-sama. Bu. Sama-sama. Sehat terus ya.